Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatazam Official. Guys, semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua harus masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasam yang berjuang terima majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Hari ini ada kisah yang mungkin bisa kita diskusikan bersama ya cuy ya. Ini antara dituduh mencuri atau benar-benar mencuri. Karena si pekerja migran ini belum dikeluarkan dari polisi 4 harian ya cuy ya. Agensinya disuruh ambil bajunya si cece-nya ini dikarenakan cece-nya ini dipokingkan majikan dikarenakan mengambil sebuah cincin dan beberapa uang majikan. Hanya saja si cece ini tidak kooperatif saat di interogasi polisi ya cuy ya. Ngeyel gitu cuy. Akhirnya polisi tidak pilih pala langsung bawa si pekerja migran ini ke kantor polisi. Nyambui dulu, mantap. Oke, sebenarnya Kaisam itu dia juga generasi 1, 2, 3 ya cuy ya. Awalnya dia ini di-terminate sama majikannya. Dia proses di agensi yang Kaisam kenal. Dimana agensi ini memberikan majikan cuy untuk mbaknya. Singkat cerita nih, tunggu visa di Indonesia. Dari tunggu visanya aja, ini si pekerja migran ini sudah ribet gitu cuy. Minta pesawat Cathay sama agennya. Dikasihlah pesawat Cathay. Terus udah kayak gitu drama dimulai. Si suaminya nggak ngebolehin. Sampai akhirnya tiket pesawat sudah dibelikan. Terus suaminya malah marah-marah sama agensi, ya kan? Pada waktu itu tidak mengizinkan si pekerja migran ini untuk terbang ke Hong Kong. Akhirnya agensi ini memberikan tengah-tengah ya sama si pekerja migran ini. Ya udah loh supaya agen juga tidak dituntut majikan, kamu juga tidak dituntut sama agensi. Agensi menyarankan untuk terbang dulu. Nanti gampang kalau misalkan majikannya tidak cocok, boleh notice. Ya kasih waktulah 3 bulan majikan itu. Kalau misalkan memang kamu pulang, ya silakan. Kata agensinya cuy pada waktu itu. Akhirnya suami ini oke, mengizinkan hanya 3 bulan saja. Ya kan, karena visa sudah turun, ya kan, tiket pesawat sudah dibeli. Akhirnya terbanglah tuh pekerja migran ini bekerja di rumah majikannya cuy ya. Nah, sesampainya di rumah majikan, ya kan, Kaisam mah nggak ikut campur ya kan, dia kan cari agensi sendiri ya sudah gitu kan. Cuma agensinya kenal sama Kaisam, jadi Kaisam itu mendapatkan cerita ini. Sesampainya rumah majikan, ternyata di rumah majikan tersebut masih ada mbak part-time cuy, sesama Indonesia. Di mana mereka ini bekerja berdua awalnya, ya kan. Nah, karena si pekerja migran ini yang secara prosedural ini sudah datang di rumah majikan, otomatis mbak part-time ini keluarlah tuh dari rumah majikan. Entah perbincangan bagaimana sama si pekerja migran ini, akhirnya mbak part-time yang statusnya overstay itu tuh percaya cuy untuk menitipkan uang, sejumlah uang untuk dibantu ditransferkan. Entah si pekerja migran ini memanipulasi mbaknya, udah mbak nggak apa-apa saya punya rupiah di Indonesia, maybe ya kan. Akhirnya karena dia merasa bahwa ID-nya itu ID overstay dan tidak bisa kirim uang sebanyak itu, akhirnya dititipkanlah cuy sama si pekerja migran ini ya cuy ya. Kita sebut aja Mbak A deh ya. Nah, yang part-time-nya ini nitipin duit ke Mbak A ini 15.000 cuy. Pengakuan si Mbak part-time ini. Untuk ditransferkan semua Indonesia diiakan nih cuy sama si Mbak A. Entah bagaimana ceritanya si Mbak part-time ini keluar dari rumah majikan. Ternyata risit yang diberikan ke Mbak part-time ini hanya pengiriman 5.000 saja cuy. Berarti masih ada dong di pekerja migran ini 10.000, iya nggak? Nah karena nih ya, orang Indonesia nih gampang banget percaya. Tidak ada hitam di atas putih, asal naruh duit gitu aja gitu kan. Dia merasa bahwa dia bisa membantu mengirimkan uang, kita terselamatkan. Tahu-tahu ada udang di balik krejek, ya kan. Akhirnya si Mbak part-time juga disalurkan oleh agen yang sama nih cuy. Akhirnya si Mbak part-time ini kembalilah tuh ke agen tersebut untuk mengadukan bahwa saya itu tadi nitip duit 15.000. Ditegurlah tuh sama si agen. Si Mbak A-nya ini nggak ngaku cuy. Katanya
Enggak, dia cuma nitipnya 5.000. Wah, sampai sumpah demi Allah cuy, ya kan. Akhirnya Mbak oversize ini bingung ya, satu karena dia nggak punya bukti juga, itu juga duit disimpan, ya kan. Ya itu tadi, entah apa nih ceritanya antara si Mbak part-time sama si pekerja migran ini, sehingga membuat Mbak part-time ini sangat percaya begitu saja sama orang yang baru kenal, ya kan. Nah, akhirnya dia ngadu tuh ke Kayatisam, "Kayatisam, saya duitnya di dia 15.000." Akhirnya karena dia tahu dia generasi 1, 2, 3, akhirnya Kaisam telepon. Kaisam pastikan, "Coba kamu, sumpah demi Allah Kaisam ngapain saya berbohong, dia tuh cuma nitip 5.000." Ini kata Mbaknya 15.000, ya kan. Nah, si Mbak part-time-nya ini justru diancam cuy sama si pekerja migran ini. Katanya, "Ayo kamu kalau misalkan nggak percaya kamu sini aja, majikan saya juga percaya kok." Ya kan. Kalau enggak kamu poking aja. Ya poking juga serba bingung, ya nggak sih? Karena dia part-time di situ otomatis majikannya juga akan kena dong, menyediakan pekerjaan part-time, ya kan? Jadi nyolot nih cuy, si pekerja migran ini. Menantang bahwa, "Ya kalau misalkan memang saya ngambil, silakan poking loh," kayak gitu. Kesel ya cuy ya, 10.000 loh, itu 20 juta bener nggak sih? Ya wallahualam ya, siapa yang benar gitu kan. Akhirnya si Mbak part-time ini sudah berusaha menghubungi Kaisam, Kaisam juga sudah berusaha untuk mentabayunkan dan endingnya tetap cuy, dia tidak mengaku bahwa dititipi 15.000. Dia mengakunya hanya dititipi 5.000 saja. Ya kan? Ya Kaisam bisa apa? Toh ini juga kesalahan Mbak part-time-nya sendiri. Kenapa menitipkan uang sebanyak itu tidak ada tanda tangan? Percaya gitu aja, ya kan? Nah pinternya pekerja migrannya ya, akhirnya ya mau gimana, ya udahlah Kaisam mungkin belum rezeki saya. Kaisam tuh jadi gini ya, masa sih dia bohong gitu kan, bohong ke Kaisam. Jadi antara Mbak part-time ini atau si pekerja migran ini nih yang berbohong, ya kan Kaisam juga dilema untuk ada di tengah-tengah ya. Ya Kaisam sudah suruh dia sumpah, ya kan, saya juga sudah suruh Mbaknya juga sumpah. Jadi semuanya sudah bersumpah nih, ya wallahualam ya mana nih yang benar ya kan. Akhirnya si, apa namanya, si pekerja migran ini bekerjalah tuh di rumah majikan itu ya. Nah, singkat cerita cuy, tadi tuh kesepakatannya dia pengen 3 bulan aja. Ternyata majikannya itu baik cuy. Ya kan, sehingga 3 bulan itu jadinya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan bahkan sekarang jalan 7 bulan cuy. Bekerja di rumah majikan ini. Jadi lupa pulang tuh karena sudah enak nih majikannya, ya kan. Nah, singkat cerita, di 4 hari yang lalu, agensi ini ditelepon oleh majikannya untuk mengambil baju si pekerja migran ini di rumahnya. Dikarenakan si pekerja migran ini sedang ada di kantor polisi atas laporan majikan si pekerja migran ini mengambil cincin dan uang. Hah? Kaget kayak Isam ya. Kaisam ditelepon. Kamu tahu nggak itu? Kenapa? Dia berulah lagi. Dia dituduh majikannya ngambil, ini baru dugaan ya, karena belum pembuktian nih cuy. Tapi sudah dilaporkan. Dia dilaporin sama majikannya ngambil cincin sama uang. Terus sekarang anaknya di mana? Anaknya di kantor polisi. Dikarenakan saat polisi datang, dia ini nggak kooperatif. Dia tuh ngomong kayak gini, "Saya nggak ngambil." Ya yang kayak tadi itu, prosesnya yang waktu dititipin duit, dia ngomong, "Ya kalau kamu nggak percaya kamu kesini loh ke majikan, kamu poking loh." Nantang gitu cuy. Termasuknya sama polisi juga dia nantang. "Saya nggak ngambil, saya nggak ngambil, memangnya ada bukti kalau saya ngambil?" Begitu cuy. Sampai polisinya ini muak sama si pekerja migran ini. Akhirnya karena dia ini tidak kooperatif, akhirnya dibawalah dia ini ke kantor polisi. Nah begitu cuy, terus si agennya ini disuruh ngambil bajunya si pekerja migran ini di rumah majikannya. Setelah ngambil baju, Kaisam ngomong, "Ya udah nanti tunggu 2 kali 24 jam. Pasti investigasi kalau misalkan memang tidak terbukti, dia akan dibebaskan." Sampai sekarang 4 hari belum keluar dia cuy. Apakah mungkin memang benar adanya dia mengambil dengan CCTV tersembunyi? Maybe yes, maybe juga no, ya kan? Nah, ini gimana kayak Tisam? Ya berarti di situ, apa namanya, polisi mendapatkan bukti ya cuy ya. Ya kita nggak pernah tahu ya cuy ya. Bisa saja sampai, apa namanya, hakim dulu, sidang hakim, langsung vonis juga bisa, langsung dijokam. Kalau misalkan memang barang buktinya itu memang, apa namanya, ada gitu kan. Nah ini, ayo kita bahas cuy. Ini banyak nih edukasinya. Yang pertama, kalau kita dititipin uang seperti itu, entah itu overstay, entah itu paperan, ya janganlah kita membodoh-bodohi teman dikarenakan dia part-time di rumah majikan itu. Nggak boleh ya cuy ya, jangan memanfaatkan kepentingan kamu sendiri. Nah untuk kitanya, ya kan, yang nitip transfer, hati-hati juga ya.
Nah, ini bisa jadi pembelajaran. Ya kalaupun nitip ya jangan banyak-banyak, terus juga harus ditungguin mana resitnya hari itu juga kalau bisa apa namanya, face to face ya, jangan asal masukin uang lewat barcode di 7-Eleven, itu kemungkinan dibohonginnya gede, itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh, apa namanya, dienakin di rumah majikan tuh kita juga nggak boleh panjang tangan ya cuy ya, dikarenakan kita, apa namanya, majikannya baik gitu kan, kitanya juga pengen cepet pulang, tadi itu ya kan, disuruh suaminya cepet pulang, jadi bagaimana caranya kita dapat uang-uang yang banyak. Jadi ambil, apa namanya, ada barang majikan, kita terdoktrin, "Ayo ambil aja nggak apa-apa." By the way ngomong-ngomong ngambil cincin, besok ada ya TVB ya, itu majikan yang speak up tentang cecenya yang ambil cincin gitu kan, dan hutang bank. Nanti kita bahas besok ya. Itu masuk tuh di TVB. Apakah kasusnya ini? Enggak ya cuy ya, karena ini baru, di rumah majikan dan dia, apa namanya, habis dipecat gara-gara banknya itu di kontrak yang pertama. Di kontrak kedua ini majikannya nggak tahu kalau dia punya utang bank ya cuy. Nah, yang ketiga, saat kalian dipokingkan, walaupun kalian itu tidak bersalah, biarkan polisi yang membuktikan apakah kamu bersalah atau tidak. Jadi jangan ngeyel gitu, jadi jangan nantang polisi. Jadi kan polisinya makin curiga gitu kan. Nah, ikuti kooperatif ya. Kalau kalian juga di apa namanya, di jalan gitu kan, dimintain KTP, kamu kooperatif aja, kasihkan aja KTP. Itu hanya mengecek apakah kamu punya majikan atau enggak cuy. Kalau kamu punya majikan ya KTP-nya akan dikembalikan lagi. Itu ya. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa nih pekerja migran ini belum dikeluar-keluarin? Suaminya udah nelponin agen terus, ya gimana gitu kan, kita mau nolong-nolong gimana, ya kan, ya biar membuktikan itu. Kalau misalkan memang dia nggak bersalah, ya pastinya dia akan dikeluarkan. Tapi kalau misalkan bukti itu nyata, dia mengambil cincin dan, apa namanya, uang majikan, ya otomatis langsung jokam lah dia, ya kan. Nah, ini jadi kayak sama itu flashback, ya Allah, apakah ini balasan ya, atas uangnya dia yang diambil mungkin, ya kan? Ini kan seolah-olah Allah membuka semuanya gitu kan ya, cuy, ya kan? Ya mungkin saja dalam doanya orang yang dizolimi tadi yang 10.000-nya merasa bahwa dia ditipu, ya kan? Mungkin dia berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kebenarannya." Ya mungkin dengan cara seperti ini, ya nobody knows. Tapi kalau misalkan pencuri, ya sampai kapanpun dia punya punya hasrat untuk mengambil hak orang lain juga. Nah, seru nih ya. Nah, ini jangan dicontoh ya, cuy ya. Harusnya di rumah majikan baru dia memperbaiki pelan-pelan, tapi nggak kuat, ya kan? Jadi, nggak semuanya orang yang diberikan kesempatan kedua itu benar-benar memanfaatkan kesempatan kedua itu dengan baik ya, cuy ya. Kadang kita juga dipecat lagi. Nah, ini adalah bagaimana caranya kalian bisa, apa namanya, menjalani kontrak, yang baru dengan majikan itu dengan sebaik mungkin. Menurut Kaisang kalau misalkan kontrak baru tuh harusnya kita tuh seolah terlahir kembali ya cuy ya. Jadi apapun masalahnya kita skip dulu. Yang harus kita lakukan adalah perbaiki pelan-pelan. Karena apa? Karena kita udah punya background gitu. Pekerjaan yang dulu kita hancur begitu, kita diusir sama majikan. Masa iya kita harus mengulang lagi di kontrak baru. Nah itu tuh. Hanya saja jarang banget ya orang yang mau apa namanya berproses pelan-pelan gitu kan. Nah itu. Makanya kita harus perbaiki karakter serakah itu ya cuy ya. Sepakat? Ya, jadi Mbaknya masih di Jokam ya, masih di sel Prodeo karena sampai hari ini agensinya masih belum ditelepon ya, atau dijaminkan tahanan luar itu masih belum. Jadi si pekerja migran ini masih di dalam. Ya, mungkin saja majikannya naruh CCTV tersembunyi, iya nggak sih? Hati-hati makanya kalian, bisa aja tuh di bolpen, bisa aja tuh ditempel hanya segini nih, apa namanya, kamera tersembunyinya, set, itu bisa aja. Makanya kalian jangan lancang ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.